harusnya sih sekarang udah nggak dipraktekin lagi sama Ibu Ida ya. Gue berharap jangan dipraktekin lagi ya Bu ya. Gue grebek nanti kalau masih mau praktekan. Kalau belakangan ini sih ke ahli patah tulangnya sih. Tuh dioles-olesin, keluar seolah-olah darah kotor tuh ya kan di kakinya, seolah-olah darah kotor. Allahu Akbar. Ya semoga udah tobat ya Ibu Ida ya. Tuh ya, ada buktinya ya. Ibu Ida pernah mempraktekkan pakai minyak diolesin, disemprotin air, terus keluar darah kotor katanya. Padahal bukan darah kotor, tapi minyaknya yang berubah warna. Nah, mungkin kalau gua ngomong kayak gini, buktinya mana berubah warna doang. Ini udah pernah gue bongkar, ya udah deh. Daripada nanti dibilang ngomong doang, nih gue kasih bukti. Karena di ilmu merah kan nggak cuma fitnah, nggak cuma ngomong-ngomong doang, enggak. Ilmu merah anti fitnah. Kita pakai pembuktian. Nih. Pelan, belum. Nih, tuh mulai. Tuh. Darah kotor. Darah kotor. Tuh ya. Tuh, diginin. Tuh. Kelihatan? Ya. Jadi kayak gini doang, ini bukan darah kotor, tapi minyaknya yang berubah warna. Dan ini minyaknya gue buat sendiri. Gue bisa buat sendiri. Karena ini trik dukun, bukan minyak tradisional, ya. Ya, gue doakan aja semoga Ibu Ida Dayak jangan sampai mempraktekkan ini lagi ya Bu ya, karena ini penipuan Bu kalau mempraktekkan ini Bu ya. Tarian-tarian yang Ibu Ida Dayak lakukan ini untuk membuat pasiennya rileks doang, bukan mantra, bukan sakti-saktian, nggak ada hubungannya. Karena setelah diolesin minyak kan nggak didiamin terus tulangnya bergerak sendiri kan, enggak kan? Habis diolesin minyak, Ibu Ida Dayak juga ada teknik-teknik gerakan untuk membetulkan tulangnya. Mungkin karena Ibu Ida Dayak ini bawa nama Dayak itu, karena Dayak atau Kalimantan tuh entah kenapa di Jakarta, Jabodetabek diyakini seolah-olah itu daerah yang mistis banget atau ilmunya kuat banget. Nih gue bisikin, ongkosin dong sini lah. Terus siapa yang gue harus ketemuin? Ya, kalau gue nggak bisa ngebongkar keajaiban atau kesaktian yang dipraktekkan orang sana yang mau membuktikan, ongkos yang lu kasih ke gue kali 10 kali lipat. Gue balikin 10 kali lipat. Selamat malam, Marcel Pesulap Merah. Tidak perlu Anda ke Kalimantan. Kami sudah ada di Jakarta menunggu kapan Anda calling kita atau tag kita di mana kita jumpa. Jadi tolonglah kalian yang bikin konten bercandaan, yang niatnya bercandaan atau hiburan, yang kalau bahasa saya sih malah mengolok-olok ya. Karena apa? Yang dilakukan Ibu Dayak itu kemudian sambil berjoget itu bukan sembarangan, itu dari leluhur kami. Leluhur kami itu bukan hantu, itu orang tua kami. Ya, jadi tidak ada alasan bikin konten untuk hiburan atau bercandaan menirukan gaya pengobatan Ibu Dayak. Ya, hati-hati kapuhunan. Karena tarian yang Ibu Dayak tarikan, Ibu Dayak joget-joget itu bukan tarian atau joget sembarangan. Itu bagian dari ritual. Saya sudah melihat beberapa konten, ada yang satu keluarga dengan sengaja membengkok-bengkokkan tangannya, kemudian suaminya joget-joget sambil menyembuhkan ala Bu Ida. Hati-hati dulur, hati-hati saudara, kepuhunan. Bayangkan kalau setelah Anda bikin konten, tangan atau jari-jari Anda tidak kembali lagi, bagaimana? Ya, itu bagian dari adat. Semua suku ada adatnya. Ya, jadi hormati, hargai. Hidup beradat, bertetangga beradat, berteman beradat, menikah beradat, bahkan mati pun kita beradat. Kemudian saya juga menanggapi salah satu konten dari salah satu pesulap tersohor di Indonesia. Ya, yang katanya tersohor tapi belum pernah dipanggil Presiden Jokowi seperti Bu Ida. Pelajari adat orang lain, baru bisa keluar bahwasanya itu dukun. Ya, tidak semua dari kami yang dari pedalaman itu dukun. Ya, kami hanya punya dan memegang adat istiadat sama dengan suku lain seperti Jawa, Madura, Banten. Kita semua punya adat masing-masing. Hargai, toleransilah. Jangan sedikit-sedikit
orang viral bisa menyembuhkan orang, kemudian dikatakan itu dukun. Jangan. Picik pikiran Anda seperti itu, dangkal pikiran Anda. Ingat, ilmu adat tidak bisa dilogikakan, ilmu leluhur tidak bisa dilogikakan. Sedangkan ilmu kalian pesulap itu bisa dilogikakan. Apa susahnya sih ngelihat Bu Ida membantu orang? Kita cukup dengan mendoakan yang terbaik buat Bu Ida supaya bisa membantu pemerintah mengatasi apa yang menjadi keluhan atau penyakitnya di masyarakat. Apa susahnya? Ya, ada orang baik aja dikasih statement seperti itu. Bagaimana kalau ada orang yang jelek? Pergunakan medsos dengan pemikiran yang bijak. Bikin konten dengan pemikiran yang bijak. Kalian bikin konten joget-joget apa segala ala Bu Ida. Terus terang, kalau saya pribadi itu menghina kami. Karena itu bagian dari ritual, dan joget-joget seperti itu tidak sembarangan. Ya, jadi mohon saudaraku, pengertiannya, hormatilah adat kami. Ibu Ida hanya membantu masyarakat, ya. Kemudian juga saya pertegas, tidak ada Ibu Ida menarget sejumlah uang atau mesti ditransfer atau jual minyak secara online, itu tidak ada. Ya, kalau kalian mau mendapatkan minyak yang asli, langsung ke Bu Ida sekaligus dengan pengobatannya. Ya, Bu Ida memang tidak buka praktek. Karena pada prinsipnya orang Dayak jika mau membantu, itu bukan orang susahnya, orang yang pasiennya yang lagi susah datang ke orang itu, tapi kamilah yang datang ke tempat orang yang susah itu. Itu orang Dayak. Saya rasa semua sepaham dengan saya. Suku-suku lain juga sepaham dengan saya. Jadi tolong sekali hargai kami. Ya, buat kalian yang bikin konten yang katanya bercanda atau hiburan, dan juga buat salah satu pesulap yang statementnya justru itu malah membuat Anda jadi jelek di mata masyarakat. Jadi tolong sekali lagi, salam persaudaraan, salam satu tanah air, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan salam jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pengobatan ini tidak semua yang sembuh, ya. Ada yang sembuh, ada juga yang tidak. Andai kata nanti ada yang bisa, ada juga yang tidak bisa. Ida Dayak akhirnya akui tak pakai minyak bintang saat obati pasien. Akhirnya terungkap, Ida Dayak ternyata selama ini tidak menggunakan minyak bintang saat mengobati pasiennya. Minyak berwarna merah ini sebelumnya ramai disebutkan merupakan minyak bintang. Bahkan Ida Dayak juga disebutkan memperjualbelikan minyak bintang tersebut kepada warga. Pada kenyataannya, minyak bintang ini tidak semudah itu didapatkan oleh sembarangan orang dan termasuk minyak yang langka. Ketua Lembaga Adat Pasir, Musa, menjelaskan bahwa minyak bintang merupakan minyak khas suku Pasir. Masyarakat Pasir lebih akrab menyebut minyak bintang dengan nama lenga rambai bintong atau lenga bintong. Minyak bintang tersebut, lanjut Musa, tidak bisa dimiliki oleh sembarang orang. Apabila ada yang memiliki minyak tersebut, maka biasanya melalui kemampuan tertentu yang didapatkan sendiri atau melalui keturunannya. Pemilik minyak bintang ini juga dipercaya oleh masyarakat Pasir merupakan orang yang mendapatkan keistimewaan tersendiri.
minyak ini tidak sembarangan orang yang punya, bisa melalui keturunan atau mukjizat yang dimilikinya, ungkapnya. Dikutip dari Tribun Kaltim, Kamis 6 April 2023. Musa menjelaskan bahwa kegunaan minyak bintang hanya untuk pengobatan luar, baik luka maupun untuk pengobatan patah tulang. Jika minyak bintang mudah didapatkan, maka masyarakat diimbau untuk berhati-hati karena bisa jadi itu bukan minyak yang asli. Kegunaan minyak ini untuk pengobatan luka luar maupun patah tulang dan tidak sembarang orang yang punya, pungkasnya. Sementara itu, Ida Dayak pun membuat pengakuan terkait minyak yang ia pakai dalam pengobatannya tersebut. Ida Dayak yang kerap dipanggil wanita sakti ini pun memberikan klarifikasi soal racikan minyak urut yang dipakainya saat mengobati pasien. Diketahui, minyak urut racikan Ida Dayak ini dijual dengan harga wajar, yaitu 50.000 per botol. Banyak orang yang menduga bahwa minyak Ibu Ida Dayak menggunakan minyak bintang, tetapi dugaan itu salah besar. Ida Dayak juga menyatakan jika minyak yang digunakannya adalah minyak urut Dayak, bukan minyak bintang. Minyak bintang itu pembuatannya sangat sulit dan yang punya hanya kepala suku, dan minyak bintang tidak diperjualbelikan. Dikutip dalam YouTube Arjuna Ganteng, Kamis 6 April 2023.